Siap bang. Oke. Oh, yang ntar sesiku santai-santai aja guys ya. Jadi kalau misalkan langsung mau nanya, langsung aja nanya, nggak usah angkat tangan gitu. Langsung aja, Pak, saya mau nanya, Mas, saya mau nanya, Kak, saya mau nanya gitu. Terserah ya. Jadi kalau sama aku, teman-teman santai-santai aja, terus manggilnya terserah sesuka-sukanya. Dan ini ya, kalau mau tanya nggak usah angkat tangan gitu. Karena ini bukan di kelas, ini tuh diskusi santai-santai aja. Ntar aku ganti background dulu. Ali apa ini? Oke, udah ganti ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata jam 9 masih ada 174 mahasiswa baru UNESA yang masih join di Zoom. Wah, ini feelingku ini sih, masa depan FH UNESA cerah ya di tangan teman-teman ya. Oke, Amin nah bang. tapi nggak cuma ini, mudah-mudahan nggak cuma masa depan UNESA-nya doang yang bagus ya. Mudah-mudahan nilai UTS teman-teman juga bagus nih. Nah, tapi bentar, ini aku Amin. pengen pengen tahu dulu dong, ini dosen-dosennya siapa aja nih yang ngajar logika dan argumentasi hukum di kelas teman-teman? Pak Akmal sendiri, Pak. Halo, guys. Oke, ada anak kelasku. Terus siapa lagi? Lagi Bu kita Kalau Meita, saya Bu kelas Meita, itu Pak Bu itu Mas Meita. Abdan, Mas Zeri, Mas Abdan. Oke, Mas Bu Zeri. Bu Emil, Bu Agatha, Emil. Bu Agatha Bu Pak. Ada Prof. ada Bu Agatha. Warsono. Oh, ini ya. Bu Meita. Oke, Bu ini ya. Agatha bang. Berarti ini ya, ada empat ya. Ada Pak Zeri, Bu Meta, Bu Agatha, sama saya ya. Ya Profesono. Bapak. Sama siapa lagi? Ada lagi dosen selain empat itu? Profesono. Oh, langsung ya. Langsung sama masternya, Prof. Laksono gitu. Oke, nah jadi gini teman-teman ya. Disclaimer aja. Jadi sebelum aku ngisi ini, aku udah koordinasi dulu nih sama Mas Zeri, sama Mbak Meita. Kira-kira selalu tesnya apa aja gitu. Nah, jadi intinya hari ini bakal aku bocorin dikit-dikit gitu ya. Nah, jadi kalau di kelasku udah aku kasih nih kisi-kisinya. Nah, tapi kalau di kelas lain nggak tahu ya dikasih atau enggak. Tapi Pak Zeri biasanya udah dikasih duluan sih. Nah, terus gini, jadi aku udah tanya sama beliau-beliaunya tentang selalu tesnya apa aja, dan hari ini bakal aku bahas sebagian aja gitu ya. Karena kalau dibahas semuanya, ya nanti kalian yang keenakan gitu ya. Oke, jadi gini guys, aku sambil share screen nggak apa-apa ya. Oke, tapi sebelumnya ini dong aku pengen denger testimoni dari anak-anak kelasku, kelas apa ya, kelas C sama D. Gimana guys kalau kalau di kelas, Mohon, Pak. pembelajaran di kelas? Oh, asik banget, Pak. Asik Pak, Asik, asik, asik asik. Pak, asik, asik. Seru, Halo seru. Bapak. Tapi ntar ini ya, habis Asik, Pak, UTS asik. semuanya bakal berubah ya. Aduh, aduh, Pak. Habis UTS nanti bakal sama Bu Emil, terus kelas-kelas yang lain juga sama. Yang Pak Zeri bakal ganti dosen satunya. Kelasnya Bu Meita juga bakal ganti dosen satunya lagi. Oke, nah sekarang kita mulai ya guys ya. Kita diskusinya pelan-pelan. Tapi kadang nih ya, kadang kalau aku ngomong tuh kecepetan gitu. Nggak, apa ya, nggak tahu kenapa, emang defaultnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kecepetan, ingetin aja ya kalau misalkan kurang pelan. Terus juga kalau misalkan ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja. Nggak usah raise hand, nggak usah, apa namanya, nanya di kolom chat gitu ya. Kita maba, kita biasain kita tuh berani bertanya gitu. Karena kalau udah berani bertanya, insya Allah pemahaman tuh tinggal masalah waktu aja. Karena kalau kita nggak nanya, kita nggak paham-paham ntar. Oke, nah ini nih. Dan juga buat teman-teman di kelasku ya, di kelas C sama D, mungkin kita pas waktu itu kita bahasnya baru dikit nih tentang silogisme hukum. Karena kita bahas yang lebih detailnya itu dari logikanya Aristoteles, yaitu tentang silogisme, ada proposisi kategori sama proposisi kondisional. Nah, sekarang gini nih, ini bakalan ada di soalnya Mbak Meita sama soalnya Mas Zeri. Nah, makanya aku sampein di sini, karena ini penting, teman-teman.
Oke ya, masih ingat kan silogisme itu ada dua premis yang kemudian kita kasih kesimpulannya kan? Ada premis mayor sama premis minor gitu kan? Atau kalau dari rumusnya itu ada SM, habis itu premis minornya itu MP, baru kemudian kesimpulannya itu SP atau PS. Nah, itu secara rumusnya. Tapi sekarang kita coba masukin itu ke dalam konteks hukum. Jadi silogisme hukum namanya. Nah, cara mainnya gini, guys. Jadi kalau misalkan ditanya tentang silogisme hukum atau ditanya tentang bagaimana keputusan atau bagaimana putusan yang akan Anda ambil sebagai hakim, jadi cara berpikirnya kayak gini. Pertama, kita cari dulu nih norma hukumnya. Nah, atau kalau bahasa lainnya adalah substansi hukumnya. Kita cari nih apa kira-kira norma hukum yang berkaitan dengan fakta hukumnya atau yang berkaitan dengan soal yang diberikan. Nah, kemudian pas waktu udah ngelihat norma hukumnya, kita bandingin nih dengan premis minor yang berupa fakta hukum. Apa itu fakta hukum? Fakta hukum adalah kejadian-kejadian yang real, yang fakta konkretnya gitu. Contohnya gini, contohnya adalah norma hukum itu contohnya yang ada di pasal-pasal itulah ya, kayak misalkan pasal-pasalnya KUHP, pasal-pasalnya KUH PER, dan lain-lain. Nah, kalau fakta hukum itu kejadian yang sebenarnya terjadi. Contoh sederhananya gini ya. Contoh sederhananya ada norma hukum di Undang-Undang tentang Lalu Lintas yang bilang melebihi batas kecepatan adalah melawan hukum. Nah, itu norma hukumnya. Kemudian premis minornya, Anto misalkan ya, Anto melebihi batas kecepatan. Kira-kira kesimpulannya apa? Yuk, apa guys kira-kira? Norma hukumnya bilang melebihi batas kecepatan adalah melanggar hukum. Itu premis mayornya. Premis minornya, Anto melebihi batas kecepatan. Kira-kira kesimpulannya apa? Anto melanggar hukum. Melanggar hukum, Atau Bang. melanggar Oh, hukum, Bang. Melanggar Atau norma melanggar hukum. hukum, Bang. Iya, Oke. Nah, jadi untuk mengambil kesimpulan kayak gitu, kita lihat dulu unsur-unsurnya. Jadi kita lihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah, tapi itu tadi contoh yang sederhana, gitu ya. Karena unsurnya cuma satu, yaitu apa namanya, melebihi batas kecepatan. Udah satu doang. Tapi biasanya di pasal-pasal itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Itu ya. Nah, ini adalah contoh dari silogisme hukum. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Kita terapkan silogisme hukum dalam pencurian. Oke, sekarang gini. Aku mau cerita, terus teman-teman yuk kita cari pasal apa yang berkaitan dengan cerita ini. Oke, ini ya ceritanya ya, dengerin dulu ya. Habis itu kita diskusi. Di tahun 2024, ada seorang cowok yang bernama Hakim. Namanya Hakim nih, bagus nih. Nah, Hakim itu orangnya miskin. Sampai dia itu nggak punya duit untuk beli makanan. Nah, karena saking laparnya, Hakim ngambil dompet orang, habis itu dompet itu ada duit 100.000. Nah, duit 100.000 itu dipakai buat beli makan sama si Hakim. Nah, itu ceritanya. Kemudian, sekarang kita coba diskusi. Kira-kira apa norma hukum atau aturan hukum yang berkaitan dengan kejadian tersebut? Oke, sambil buka HP nggak apa-apa, kita sambil sambil buka sambil praktek. Karena nanti ini bakalan ada di soalnya Pak Zeri sama soalnya Bu Mita. Izin Sambil menjawab, buka. Pak. Gimana? Pasal Jadi itu berapa? pada pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda. Itu premis mayornya atau norma hukum. Oke, itu premis mayornya ya. Nah, sekarang premis minornya apa dari cerita tadi? Siapa tadi namanya? Hakim ya. Hakim. Ah, Hakim itu dia itu mencuri barang. Jadi nanti dia kemungkinan akan diancam pidana penjara. oke. Nah, ini kemungkinannya ya. Oke, bagus. Itu tadi cara mainnya, guys ya. Kita tahu cara ambil premis mayornya apa, cara ambil premis minornya apa. Jadi premis mayor adalah kita ambil norma hukumnya, premis minor adalah kita ambil fakta konkret yang berkaitan dengan norma hukum yang diatur.
Nah, kemudian untuk mengambil kesimpulan gimana caranya? Ada prosedurnya sendiri ya. Nah, jadi untuk kesimpulan dalam silogisme hukum itu nanti berupa putusan. Putusan itu secara sederhana ada tiga macam. Ada putusan bersalah, putusan bebas, sama putusan lepas. Nah, ini ya, kita ingat-ingat lagi. Putusan dalam ini ya, dalam hukum, atau lebih tepatnya hukum pidana, itu ada tiga. Ada putusan bersalah, putusan bebas, sama putusan lepas. Nah, sekarang gini, kita ingat-ingat tadi ya, di pasal 362 KUHP itu gimana tadi bunyinya? Gimana Jonathan bunyinya? Barang siapa? Barang siapa barang siapa? Mengam- Oh, pencurian menyatakan mengambil. bahwa seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda. Oke, nah itu. Jadi gini teman-teman, ada dalam satu pasal itu kan ada yang tentang perbuatannya, ada tentang orangnya, ada juga tentang hukumannya. Nah, dalam mengambil kesimpulan, kita jangan lihat hukumannya dulu. Hukuman itu belakangan. Yang kita lihat adalah unsurnya dulu. Nah, unsur itu apa? Unsur itu yang tadi ya. Seseorang yang mengambil barang sesuatu milik milik orang lain atau sebagiannya. Tuh. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam tindak pidana. Nah, terus gini, dari unsur-unsur itu kita lihat apakah semuanya terpenuhi atau tidak. Nah, sekarang kita kembalikan ke premis mayor sama premis minornya tadi ya. Premis mayor barusan udah kita bedah, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Tadi ada mengambil barang sesuatu atau sebagian ya. Betul. Kemudian ada secara melawan hukum atau ada juga dengan tujuan untuk dimiliki. Nah, sekarang kita coba bedah tiga itu ya. Kira-kira hakim ambil dompet orang lain itu memenuhi nggak? Kayak hakim mengambil, itu kan mengambil dompet itu barang apa bukan? Barang bang, dan itu Barang memenuhi. ya. Nah, kira-kira mengambil barang atau mengambil sebagian barang itu masuknya? Mengambil barangnya bang, nggak sebagian karena di situ ada Oke, uang mengambil 100.000 barangnya, dan ambil dompetnya itu. Nah, terus dengan tujuan untuk dimiliki. Nah, hakim tadi tujuannya untuk dimiliki apa bukan? iya bang, digunakan untuk membeli makanan. Nah, itu ya. Jadi digunakan untuk membeli makanan atau digunakan untuk keperluan konsumsi itu sama dengan tujuan untuk dimiliki. Nah, berarti dari sini nih kira-kira unsur-unsurnya terpenuhi atau enggak? Terpenuhi. Nah, kalau terpenuhi maka nanti putusannya putusan bersalah. Itu pada prinsipnya ya. Nah, tapi nggak serta-merta langsung putusannya langsung bersalah ya. Karena ada dua putusan lagi. Ada putusan bebas sama putusan lepas. Nah, kalau kita bahas yang putusan bebas ya. Iya sih, Oke, lanjut ya. Nah, kalau putusan bebas itu unsurnya tidak terpenuhi. Jadi ada satu unsur yang tidak terpenuhi. Nah, kayak tadi misalkan mengambil barang milik orang lain, tapi tidak untuk dimiliki. Contohnya, ada teman kita di kelas itu ketinggalan HP-nya. Misalkan nih, di kelas dia ngecas HP, dia kelupaan HP-nya ada di kelas. Nah, terus kita inisiatif kan, wah ini ada HP temanku nih ketinggalan. Ku ambil HP-nya sama chargernya dengan tujuan untuk dikembalikan ke orang lain. Kira-kira kalau kayak gitu, unsur-unsurnya terpenuhi atau enggak? Unsur-unsur pencurian. Tidak Enggak. bang, Nggak terpenuhi ya, karena tidak ada tujuan untuk dimiliki. Tujuannya untuk dikembalikan lagi. Itu. Nah, jadi kalau unsurnya tidak terpenuhi, itu nanti putusannya namanya putusan bebas. Atau karena alat buktinya tidak jelas. Jadi nggak ada alat buktinya, maka nanti putusannya bebas. Atau nama lainnya adalah putusan tidak bersalah. Kalau di berita-berita tuh kayak gitu. Ya, nih, kita udah bahas putusan bersalah dan juga putusan bebas atau putusan tidak bersalah. Kemudian yang ketiga nih, ini yang agak unik. Jadi unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur tadi terpenuhi, tapi dilihat ada alasan pembenarannya enggak, ada alasan pemaafnya enggak. Nah, ini nanti yang bakal kita bahas lebih lanjut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lebih lanjut lagi diskusinya? Oke, kayaknya masih aman ya. Yuk, lanjut nih. Sekarang kita bahas alasan pembenar dan juga
alasan pemaaf. Nah, jadi pada prinsipnya dalam hukum pidana itu seseorang bisa dipidana itu kalau terpenuhi ada 3 hal. Yang pertama, unsur-unsurnya terpenuhi. Yang kedua, itu dia bersifat melawan hukum. Yang ketiga, ada kesalahan atau istilahnya itu skuld. Nah, sekarang kita bahas poin kedua sama poin ketiga tentang sifat melawan hukum sama kesalahan. Nah, sifat melawan hukum itu apa? Jadi sebenarnya sifat melawan hukum adalah secara sederhananya sifat melawan hukum adalah tanpa izin. Secara sederhananya kayak gitu. Jadi sifat melawan hukum ini otomatis muncul dalam sebuah perbuatan. Nah, karena otomatis muncul, dia itu butuh adanya alasan pembenar agar perbuatan itu tidak dipidana. Nah, jadi alasan pembenar adalah dia menghapuskan sifat melawan hukumnya. Nah, apa aja alasan pembenar itu ada di pasal 48, 49 ayat 1, pasal 50 sama pasal 51 ayat 1 di KUHP. Nah, coba minta tolong dong buka pasal 48, yuk kita bedah bareng-bareng ya. Yuk, sekarang kita coba lihat pasal 48. Oke, apa bunyi guys? Pasal 48 KUHP. Pasal 48 memiliki dua makna utama Mhm, tergantung konteksnya. mhm. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daya paksa overmatch, di mana seseorang tidak dipidana jika melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa. Dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi. Oke, jadi 48 itu tentang daya paksa. Contohnya gini guys. Contohnya adalah oke, masih yang tadi ya dengan mengambil barang orang lainnya. Tapi dia mengambil barang orang lainnya itu nggak murni di atas atas apa ya? Atas pengaruh dirinya sendiri, tapi ada orang lain yang mempengaruhi. Contohnya dia itu diancam kalau si hakim nggak ngambil dompet, si hakim atau keluarganya bakal dibunuh misalkan. Nah, itu adalah contoh dari daya paksa. Atau si hakim melakukan pencurian itu, si hakim dihipnotis. Nah, jadi dia itu di bawah daya paksa. Nah, artinya kalau misalkan meskipun unsur-unsurnya terpenuhi, tapi ada alasan pembenar, hakim tetap nggak bisa dipidana. Nah, kalau ada alasan pembenar, maka putusannya namanya putusan lepas. Nah, itu alasan pembenar. Oke ya. Nah, terus kalau mau tahu lebih lanjut, silakan lihat nih di pasal-pasal yang lainnya. Alasan pembenar itu apa aja. Nah, tapi tenang aja, di ulangannya Bu Meta nanti bakal open book kok guys, nggak close book. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tadi kita udah belajar alasan pembenar, sekarang alasan pemaaf. Apa ya orang ini? Oke, nah kalau alasan pemaaf itu bedanya dengan alasan pembenar. Kalau alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum, kalau alasan pemaaf itu untuk menghapuskan kesalahan. Nah, bedanya apa bedanya? Sekarang coba kita lihat ya. Nih salah satu salah satu pasal di KUHP. Kita coba em, lihat pasal 49 ayat 2 guys. Coba pasal 49 ayat 2 KUHP. Mengatur tentang pasal 49 ya Bang ya. Hmm. Ayat 2 KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana jika tindakan pembelaan dirinya melebihi batas karena guncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan yang mendadak. Ini dikenal sebagai not-work excess yang merupakan alasan maaf karena pelaku tidak dapat mengendalikan diri akibat kondisi psikologis ekstrim tersebut. Oke, nah ini nih yang sering itu disalahpahamin sama orang-orang bahkan oleh aparat penegak hukum juga. Contohnya ini, misalkan kalau kita dibegal nih, kita ketemu begal di tengah jalan, terus begal itu mau ambil motor kita, dan dia tuh ngancem mau ngebunuh kita kalau kita nggak nurutin permintaan si begal itu.
Kira-kira kita boleh nggak membela diri? Pastinya boleh kan? Tapi kalau misalkan kita membela diri sampai ngebunuh begalnya, nih, misalkan ya ada begal datang ke kita, terus kita tuh bisa karate misalkan, atau kita bisa bisa silat, terus kita lawan nih si begalnya sampai sampai yang begal mati. Kira-kira itu boleh apa enggak? Boleh, boleh. Menurut saya boleh, Bang. Nah, ini nih yang jadi apa ya? Yang jadi bahan diskusi dalam pasal 49 ayat 2. Karena dalam pasal 49 ayat 2 itu dia itu harus mengalami ini pengaruh secara psikologis gitu. Jadi kalau misalkan secara psikologisnya, secara kejiwaannya itu dia sebenarnya nggak butuh untuk sampai ngebunuh si begal. Nah, maka membunuh begal tadi itu tetap bisa ditindak pidana. Tapi kalau misalkan secara kejiwaan dia itu emang takut banget nih, dia takut banget karena ada orang tiba-tiba mau ngebegal dia, terus dia bertindak di luar kontrol dia sampai ngebunuh si begal, itu baru nggak apa-apa. Nah, jadi eh, intinya adalah kejiwaannya itu terganggu atau enggak. Maksudnya kejiwaannya itu ikut tertekan atau tidak pas waktu ada pembelaan kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi kita coba balik lagi ke yang tadi, keputusan ini ya. Jadi setelah kita tahu premis mayornya apa, premis minornya apa, baru kita ke putusan. Apakah itu putusan bersalah, apakah itu putusan bebas, atau apakah itu putusan lepas. Nah, itu tuh. Sampai sini. Ada yang mau ditanyain guys sebelum kita lanjut? Saya saya Pak Oke, gimana? Ini siapa yang ngomong? Rania Pak. Oke, Rania. Sorry, soalnya nggak muncul di sini namanya. Oke. Nah, di sini saya mau bertanya Pak, kan kalau semisal dibegal, nah itu kan kita kan dapat alasan yang putusan lepas yang dari unsur pemaaf itu karena ada gangguan psikis lah. Kalau semisal begalnya itu memang berniat untuk mengakhiri hidup kita gitu, Mbak. Nah, kita juga defend dong soal diri kita. Nah, kalau semisal kita defend sampai mungkin nggak sengaja sampai beneran meninggal gitu, apakah kita tetap tidak bisa mendapatkan putusan lepas ini atau seperti apa, Bapak? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya, karena emang sebetulnya di situ nih letak apanya ya. Di situ adalah posisi di mana kadang hakim itu memutuskan dia bisa bersalah, kadang memutuskan hakim itu memutuskan dia itu tidak bersalah atau lepas. Nah, jadi sebenarnya yang dilihat adalah dari kejiwaannya. Kalau misalkan dia itu membela diri dan dia emang ada niatan untuk membunuh si begal, maka itu bisa dipidanakan. Tapi kalau misalkan ngebela diri, dia sebenarnya nggak ada niatan untuk membunuh si begal, tapi ternyata si pembegal itu makin menjadi-jadi. Akhirnya dia lawan sampai pembegalnya itu mati. Nah, kalau gitu baru nggak apa-apa. Nah, jadi gini ya, eh, kadang ini nih, karena kalau menurut orang awam, hukum hukum dan keadilan itu harus selaras gitu ya. Jadi putusan itu harus adil. Nah, dan biasanya mereka itu menganggap adil itu dari satu perspektif. Sedangkan dalam hukum itu keadilan itu ada berbagai macam. Ada yang keadilannya itu keadilan substantif, ada keadilannya itu keadilan prosedural dan lain-lain. Nah, makanya misalkan ada satu peristiwa yang sama nih, dasar hukumnya juga sama, tapi beda hakim, beda putusan. Nah, karena hakim itu ada macam-macam alirannya gitu. Ada yang alirannya dia itu hakim yang positivis. Jadi dia itu ya udah manut apa yang dibilang undang-undang, dia putuskan sesuai dengan itu. Nah, ada juga hakim yang sedikit progresif. Jadi dia itu biasanya alirannya naturalis. Jadi dia nggak cuma ngelihat ke undang-undangnya, tapi dia lihat apakah ada unsur-unsur lain di luar undang-undang yang bisa menjadi pertimbangan. Nah, jadi misalkan nih kayak ada seorang nenek di Kalimantan, dia itu nyolong kakao, nyolong ini ya, kakao itu bahan bahan baku buat membuat coklat, yaitu buah coklatnya dari ladang perusahaan. Nah, sama hakimnya, hakim yang di Kalimantan itu, si nenek ini diputuskan bersalah karena memang secara secara prosedural ya, secara apa namanya undang-undangnya itu neneknya bersalah. Nah, tapi dia mengabaikan keadilan substantif. Dia nggak ngelihat apakah nenek itu nyolongnya karena emang pengen nyolong atau karena untuk bertahan hidup gitu. Nah, jadi sebenarnya
kalau kita mau jadi hakim, kita jangan terlalu positivis lah. Kita lihatlah keadilan-keadilan di luar norma hukum. Kita lihat alasannya. Dan kalau misalkan memang dia bersalah, ya seenggaknya hukumannya yang ringan-ringan aja. Karena selain putusan bersalah, putusan bebas sama putusan lepas, ada juga pertimbangan untuk alasan memperingan pidana gitu. Nah, nanti teman-teman bakal bahas lebih dalam lagi di hukum pidana atau di PHI kalau nggak salah juga bakal dibahas sih nanti. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah tapi tentang alasan memperingan bisa juga kok dimasukin dalam menganalisa. Karena nanti di ini ya soalnya Mas Zeri sama soalnya Mbak Meta itu ada kronologi terus disuruh apa kira-kira putusan yang tepat. Nah, itu nanti teman-teman cara jawabnya kayak gini ya. Dari silogisme hukum, habis itu habis menulis premis mayor, premis minornya, baru melihat putusannya kira-kira putusan apa yang tepat. Nah, kalau misalkan setelah melihat putusannya apakah bersalah, bebas, atau putusan lepas, misalkan tetap putusannya putusan bersalah, kita lihat dia bersalahnya pure bersalah atau ada alasan yang memperingan pidana atau tidak. Nah, terus juga nanti teman-teman silakan pelajarin lagi teori-teori tentang keadilan. Apa itu keadilan substantif dan juga keadilan-keadilan yang lainnya. Baik, untuk Mas Dion yang sedang resign mungkin ingin memberikan suatu pertanyaan nih Bang. Silakan Oke, Mas Dion. gimana? Sorry Dion, soalnya kalau di iPadku nggak kelihatan ya kalau raise hand ya. Iya, apa Pak Akmal tidak apa-apa. Apakah suara saya jelas? Oh, jelas banget. Baik. Perkenalkan saya Dion dari 2025C. Mhm. Saya ingin bertanya tentang kasus saya ingin bertanya begini. Bagaimana jika orang yang membunuh orang, jadi gini gimana ya? Kan ada orang yang bisa dibilang itu membunuh orang lain demi melindungi orang lain juga. Apakah itu bisa dipidana atau ada atau apa dipidana atau tidak begitu Pak Akmal? Oke. Nah, ini kayaknya ini ya, apa berangkat dari beberapa konten atau beberapa postingan di Instagram yang bilang ada seorang anak dia itu ngebunuh orang lain karena anak itu nggak mau bapaknya di penjara karena orang lain itu emang toksik banget jadi si anak pengen ngebunuh si bapak pengen ngebunuh nah tapi si anaknya ini nggak rela kalau bapaknya masuk penjara makanya anaknya yang ngebunuh si orang itu nah jadi pertanyaannya kalau misalkan ngebunuh orang lain karena alasan untuk melindungi orang lain yang karena alasan untuk melindungi future victim atau korban yang atau melindungi orang yang berpotensi menjadi korban, apakah itu bisa dipidana atau tidak? Nah, pertanyaannya sebenarnya itu adalah pertanyaan untuk kita itu bisa ngasih bukti nggak kalau orang itu tetap hidup bakal ada korban atau tidak? Nah, itu yang harus dibuktikan ada di situ. Apakah secara track record dia itu emang pembunuh dan secara track record motif dia ngebunuh tuh apa gitu. Kalau misalkan motifnya dendam, apakah ada orang lagi yang dia dendam gitu. Kalau emang motifnya dia itu ngebunuh secara random, ya udah itu ada kemungkinan ngebunuh orang itu tidak dipidana atau dipidana tapi dipidana ringan karena ada alasan yang memperingan. Nah, itu nanti sekreatif kita dalam membaca pasal, apakah nanti bisa masuk ke alasan pembenar, ke alasan pemaaf, atau kalau misalkan nggak bisa nih masuk ke alasan pembenar sama pemaaf, apakah itu bisa masuk ke alasan memperingan atau tidak? Itu ya. Nah, jadi kalau misal karena kan gini, ngebunuh orang itu pasti unsur-unsurnya terpenuhi karena ada akibat yang menimbulkan orang itu mati. Nah, jadi kalau unsur-unsurnya terpenuhi, yang dilakukan selanjutnya adalah kita cari ada alasan pembenar nggak? Ada alasan pemaaf nggak? Nah, kalau ada alasan pembenar sama alasan pemaaf, nanti ujung-ujungnya nggak bisa dipidana karena putusannya lepas. Nah, tapi kalau alasan pemaaf nggak ada, alasan pembenar nggak ada, kita cari lagi, ada nggak alasan yang memperingan pidana? Nah, itu nanti bakal jadi bahan pertimbangan kita gitu. Dan kenapa aku nggak langsung ngasih, oh ini masuknya ke alasan pembenar, ini masuknya ke alasan pemaaf, ini masuknya ke alasan memperingan, biar teman-teman nanti latihan berpikir kreatif dan juga latihan untuk menafsirkan pasal-pasal yang ada di KUHP gitu. Jadi memang ini ya, kita itu mahasiswa baru, tapi kalau misalkan dari awal udah terbiasa berpikir kritis,
udah terbiasa berpikir secara struktural kayak tadi, insya Allah bakalan lebih paham lagi untuk belajar tentang hukum pidana. Nah, begitu juga dengan hukum perdata. Tapi kalau hukum perdata itu lebih prosedural nantinya. Oke, gimana Dion? Terjawab pertanyaannya? Atau justru makin bingung? Jelas, Pak. Aman, Oke, aman. aman ya. Oke, ada lagi Ali yang raise hand? Atau bisa kita lanjut? Benar Bang. Mungkin teman-teman yang mau bertanyakan tentang putusan salah, putusan bebas atau putusan lepas atau apapun itu bisa raise hand ya teman-teman sebelum dilanjut ke materi selanjutnya. Nggak ada nih Bang kayaknya Bang. Bisa dilanjut Bang. Oke ya, lanjut ya. Alasan pembenar, alasan pemaaf, sama alasan memperingan. Nah, sekarang gini nih. Nih, sekarang aku yang gantian nanya ke teman-teman. Nih ya, misalkan ada satu peristiwa, dan peristiwa itu ada kemungkinan dia itu bisa dikenai dua pasal, atau bisa dikenai lebih dari dua pasal gitu. Jadi satu peristiwa, tapi bisa memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini, pasal itu, undang-undang ini, undang-undang itu. Nah, kalau kayak gini, pertanyaannya, apakah dua-duanya dipakai? Maksudnya, apakah dia itu dapat hukuman double atau enggak? Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Dipakai sih Bang menurut saya Bang. Dua-duanya, Ya, dua-duanya ya dipakai. sama pasal pasal penambahan. Dipakai sih Bang dua-duanya Bang atau yang menjaga. Oke, nah ini ya, coba em, ini nih, misalkan, dan ini teman-teman di kelasku udah pernah aku ajak diskusi tentang ini. Ini teman-teman, contohnya adalah misalkan Ali itu saking nggak sukanya sama si A atau sama si B, Ali itu sampai bikin fitnah atau Ali itu sampai bikin ujaran kebencian tentang si A, dipostinglah di Instagram gitu. Jadi Ali nggak suka sama orang, terus dia itu menyerang kehormatan orang lain lewat story Instagram. Nah, dalam hal ini itu ada dua pasal yang berkaitan. Nah, silakan teman-teman buka ya. Ada pasal 310 KUHP sama pasal 27A UU ITE. Nah, coba kita sambil buka bareng-bareng ya. Atau langsung buka ChatGPT gitu. Tanya, pasal 310 KUHP apa? Terus pasal 27A UU ITE apa gitu. Bapak izin menanggapi. Oke, gimana Rania? Nah, kalau Ali kan tadi kan bilang kalau semisal bisa pakai dua pasalnya tuh. Nah, kalau saya berbeda Bang. Kalau menurut saya menurut asas preferensi atau asas derogasi di mana berbunyi mengenai lex specialis derogate legi generali di mana peraturan khusus akan menyampingkan peraturan umum. Contohnya, ini kalau kita terapkan itu ada KUHP, KUHP itu bagian generalnya. Nah, kemudian ada peraturan Undang-Undang ITE itu yang lebih spesifik. Jadi menurut saya jika ada satu peristiwa yang dikenai dua pasal mengenai KUHP dan UU ITE yang seperti Bapak contohkan, menurut saya yang dipakai yaitu UU ITE Bapak. Seperti itu. Oke, ini ya, pakai asas derogasi yaitu asas lex specialis derogat lehi generali. Oke, ada dua pendapat nih, menarik nih. Yang pertama bilang dua-duanya kepake. Terus yang satunya bilang nggak bisa dipakai dua-duanya, harus dipilih salah satu. Makanya pakai asas derogasi atau asas preferensi. Oke, nah sebelum ke sana, teman-teman udah bisa dilihat ya, pasal 27A UU ITE sama pasal 310 KUHP. Nah, coba dong minta tolong satu volunteer buat bacain pasal 310 sama pasal 27A. Yuk guys, latihan speak up, latihan speak up. Oke, silakan Mas Rasya. Makasih Mas Rasya. Izin menjawab ya Bang. Oke, gaskan. Gimana? Pasal 310 bunyinya gimana, Bro? Pasal 310 KUHP Nah, ayat 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Ayat 2. Jika hal itu Udah, dilakukan ayat dengan satu aja, ayat satu aja. baik, Nah, itu ya. Tadi ancaman pidananya berapa? 9 bulan penjara ya, dan juga dendanya 4.500. Atau kalau sesuai Perma nomor 2 tahun 2000 apa ya? Aku lupa itu. Nah, jadi kalau ketentuan denda dalam KUHP itu dikalikan 1.000. Yang artinya kalau denda di KUHP tertulis 4.500, artinya denda itu 4.500.000. Oke, itu tadi pasal 310. Nice, bro. Terus sekarang lanjut. Pasal 27A UU ITE. Gimana bunyinya? Saya. Oke, siapa nih yang ngomong? Sorry, nggak ada namanya. Siapa Kak namanya? Marcel, Pak. Marcel. Oke, gimana bunyinya pasal 27A? Bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, tapi saya ada pertanyaan, Pak. Kan saya Gimana? Kan saya menemui adanya putusan MK terkait dengan revisi UU ITE dari 2008, 2016 Hmm. ke 2024. Nah, Tetapi di ketentuannya adalah di pasal UU ITE tahun 2024 ini hanya berlaku sampai dengan 1 Januari 2026, di mana besoknya adalah diberlakukannya KUHP yang baru. Nah, apakah dengan demikian nantinya akan kembali ke pasal yang lama yaitu di UU ITE tahun 2008 dan atau itu akan mengikuti bagaimana ketentuan KUHP yang baru sehingga hukuman atau ancamannya tidak menggunakan unsur dari asas derogat yang mana yang khusus mengesampingkan yang baru karena KUHP yang khusus mengesampingkan yang umum karena di sini telah ada kebaharuan dari konsep uh, pemberlakuan pasal tersebut dengan adanya kebaharuan dari KUHP nantinya, Pak. Terima kasih. Oke, nice question. Nah, tapi kita bahas dulu pertanyaan barusan ya, baru ke pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Oke, nah itu udah dibaca ini, pasal 310 KUHP sama pasal 27A UU ITE. Itu hampir sama. Dan kalau misalkan ini ya, kita kembali ke ceritanya, misalkan Ali tadi, kira-kira perbuatan Ali yang nyerang kehormatan orang lain lewat story Instagram itu memenuhi pasal 310 KUHP nggak? Ya, kira-kira memenuhi atau enggak, teman-teman? memenuhi Bapak. Memenuhi. Oke, sekarang yang pasal 27A UU ITE, kira-kira memenuhi atau tidak? Juga memenuhi Pak. Oke, nah ini satu peristiwa memenuhi unsur-unsur dari dua pasal. Nah, pasal KUHP dan pasal UU ITE. Nah, sekarang gini, kita ini ya nggak berbicara benar atau salah, karena wajar kita itu belajar ya, jadi nggak apa-apa berbuat salah gitu. Nah, jadi gini, kalau misalkan dua-duanya terpenuhi dan kita bilang, oh dua-duanya berlaku undang-undangnya, berarti si pelaku atau si terdakwa nantinya itu harus dikenai dua hukuman dong. Yang pertama dihukum berdasarkan KUHP, yaitu penjara 9 bulan, dendanya juga 4.500.000. Nah, sedangkan di UU ITE dia lebih parah lagi hukumannya. Berapa lama penjaranya kalau di UU ITE sanksinya?
Berapa lama teman-teman? Pidana paling lama 2 tahun dan atau denda maksimal 400 juta. Nah, itu. Kalau UU ITE dendanya itu 400 juta, bandingin sama KUHP 4.500.000. Gede banget. Nah, terus apa namanya penjaranya juga beda. Yang satu 9 bulan, yang satunya lagi 2 tahun. Nah, padahal dua-duanya sama-sama terpenuhi. Nah, kalau seperti ini, misalkan kita kenakan hukumannya double gitu ya. Jadi si terdakwa itu dihukum 9 bulan plus 2 tahun. Nah, itu nggak adil juga bagi terdakwa. Makanya harus dipilih salah satunya. Nah, kalau milih salah satu, itu kita bakal ada yang namanya salah satunya asas derogasi atau asas preferensi ya, yang tadi udah dijelasin sama Tania tentang lex specialis derogat lehi generali. Tapi selain itu ada juga lex posterior. Itu lex posterior derogat lehi priori. Itu undang-undang yang berlaku belakangan itu didahulukan daripada undang-undang terdahulu. Nah, ini kan UU ITE belakangan dibandingkan dengan undang-undang KUHP, yaitu KUHP itu tahunnya 1946. Nah, jadi secara asas derogasi yang berlaku adalah UU ITE yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, ini tentang kalau ada konflik norma. Nah, terus ada pertanyaan nih, tapi sebelum ke pertanyaannya Marcel tadi, gimana teman-teman? Ada yang perlu dibahas lagi atau bisa nih kita lanjut ke pembahasan dari Marcel? Oke, kayaknya bisa ya dilanjut ya. Nah, sekarang gini, em, secara secara lex spesialis ini ya, asas derogasi yang pertama, KUHP baru itu kan tetap aja generali. Sedangkan UU ITE ini tetap aja lex spesialis. Nah, harusnya kalau berdasarkan asas derogasi yang berlaku tetap UU ITE dong, bukan KUHP yang baru. Gitu kalau berdasarkan asas derogasi. Nah, tapi uniknya ada putusan MK yang menyatakan keberlakuan UU ITE itu cuma berlaku sampai 1 Januari 2026. Itu ketika KUHP baru terlaksana. Nah, kalau kayak gini itu nanti nggak cuma konflik norma, tapi ada juga konflik asas. Nah, jadi tentang putusan MK itu ada beberapa asas ya yang berlaku ya. Nah, salah satunya adalah asas constitutional supremacy namanya. Artinya, tingkat ini nih, putusan MK, keberlakuan putusan MK itu bisa mengalahkan perundang-undangan yang ada. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada putusan MK, asas lex specialis meskipun bertentangan, nggak berlaku asas lex specialisnya. Kalau udah ada putusan MK, undang-undang yang terdahulu atau undang-undang yang sebelumnya, itu juga nggak berlaku. Nah, karena putusan MK itu sifatnya final and binding, habis itu constitutional supremacy, dan lain-lain. Itulah kenapa putusan MK itu bisa membatasi sebuah perundang-undangan. Jadi ada pasal yang dihapus dari putusan MK. Ada pasal yang dirubah, itu juga bisa dari putusan MK. Nah, apalagi kayak gini, tinggal mengubah keberlakuannya aja itu. Jadi UU ITE nggak lagi berlaku, yang berlaku adalah KUHP yang baru. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingin nih asas asas derogasi dengan asas constitutional supremasinya putusan MK, itu lebih kuat asasnya putusan MK, yaitu constitutional supremacy. Maka secara konflik asas ini yang berlaku adalah putusan MK, yaitu keberlakuannya adalah berdasarkan KUHP yang baru, bukan UU ITE, apalagi undang-undang KUHP yang lama. Nah, terus ditambah lagi gini teman-teman. Ditambah lagi, kalau kita bandingkan ya, hukuman antara UU ITE dengan KUHP yang baru, itu nanti kita bandingin. Kalau misalkan KUHP yang KUHP yang lama itu hukumannya berat banget, sedangkan KUHP yang baru itu hukumannya agak sedikit ringan, maka berlaku juga yang namanya asas lex favor reo. Yang berarti kalau ada ketentuan perundang-undangan itu berubah, maka yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan terdakwa. Itu namanya lex favor reo. Tapi nggak aku bahas di sini karena itu sebenarnya materi buat semester 3 atau bahkan ke atasnya. Oke ya, gimana pembahasannya? Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Tapi saya masih ada pertanyaan, boleh? Boleh. Gimana? Kan tadi untuk begitu kan kita mengacu kepada putusan MK kan. Hmm. Nah, jadi itu bisa kembali ke
pasal yang awal sebelum adanya revisi. Berarti di tahun 2008 atau tahun 2016 UU ITE kan, karena sudah berlakunya KUHP yang baru. Tetapi di KUHP yang baru itu hanya ditegaskan dengan adanya dalam secara lisan. Nah, sedangkan kalau kita kembali lagi ke UU ITE yang lama, itu berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini jadinya kan kembali lagi ke inkonstitusional, Pak, karena di sini adanya revisi ke tahun 2024 itu karena dianggap adanya konstitusional karena konsekuensi tafsirnya adalah lembaga negara, pemerintah, atau korporasi badan hukum itu dapat melakukan pelaporan ataupun pengaduan terkait adanya kritik terkait partisipasi masyarakat sehingga dikerucutkan dengan adanya frasa orang lain di UU ITE 2024. Tapi dengan demikian berarti kan kita kembali ke yang lama, otomatis kan terjadi pelanggaran hak konstitusional seseorang di kemudian hari lagi dan adanya inkonstitusional dalam penafsiran aturan ataupun undang-undang kan Pak. Tapi sedangkan di KUHP yang baru ini itu hanya dirincikan dalam bentuk lisan. Dan sedangkan kemarin saya sudah bertanya ke Pak Zeri itu, Pak Zeri hanya menegaskan bahwa kemungkinan kalau seperti itu pasal yang lama itu efektif atau tidak itu sudah diatur sedemikian rupa di pasal yang baru atau di KUHP yang baru. Nah, itu berarti solusinya bagaimana Pak? Kan dari situ terjadi konflik yang baru terkait dengan implementasi aturan ini, Pak. Terima kasih. Oke, nah jadi gini ya sebenarnya ya. Eh, itulah kenapa seorang ahli hukum itu nggak bisa dianggap ahli hukum kalau dia cuma bisa menguasai satu undang-undang doang. Nah, jadi kita harus menguasai serangkaian aturan karena semuanya itu saling berkaitan. Nah, terus gini, tentang ketentuan UU ITE yang lama itu kan sudah di apa ya istilahnya itu udah di cancel ya, udah direvisi pakai putusan MK. Yang artinya kalau ada putusan MK yang terbaru yang menyatakan kembali ke apa namanya pasal yang lama, itu tidak berarti putusan MK yang sebelumnya yang menyatakan pasal lama itu inkonstitusional tidak berlaku. Yang artinya gini, kalau misalkan secara timeline ya, ini kan yang awal nih, yang awal, paling awal. Kemudian dibilang awal itu inkonstitusional. Habis itu setelah dinyatakan inkonstitusional, ada revisi. Nah, kemudian habis revisi ada putusan MK lagi yang menyatakan yang hasil terbaru ini nggak berlaku. Nah, itu bukan berarti meniadakan sifat inkonstitusional ketentuan pasal yang pertama. Artinya, ketentuan pasal yang pertama tidak berlaku, tapi yang berlaku adalah ketentuan pasal pertama setelah adanya ini putusan MK. Yang artinya gini, yang artinya kemungkinan pertamanya adalah dia tetap nggak pakai pasal yang paling awal. Jadi dia tetap pakai pasal berdasarkan perkembangan terbaru. Itu kemungkinan awalnya. Nah, kemungkinan keduanya adalah secara lisan ini bisa dimaknai secara interpretasi ekstensif. Nah, interpretasi ekstensif itu contohnya adalah dalam memaknai jual beli. Dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, itu jual beli itu nggak dimaknai secara sempit jual beli doang, tapi bisa juga dimaknai ada juga akad sewa, ada juga hibah dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan ini. Secara lisan, kalau memang cuma ada ini ya, cuma ada ketentuan secara lisan doang, itu nggak menutup kemungkinan secara lisan bisa dimaknai atau diinterpretasikan secara ekstensif, yang secara lisan itu juga berupa secara elektronik atau yang lain-lain gitu. Nah, karena itulah uniknya hukum di Indonesia ya, karena kita itu bisa melakukan interpretasi, bisa juga melakukan konstruksi hukum. Nah, kalau memang dirasa masih ada celah lagi, itu bakal jadi poin bagus buat teman-teman meneliti. Nah, nanti kalau misalkan diteliti, terus sampai terbit di jurnal Sinta 4, Sinta 2, itu bisa menggantikan kewajiban skripsi teman-teman. Artinya, kalau udah bisa bikin jurnal dan publish, teman-teman nggak perlu skripsi lagi. Bisa langsung mengajukan lulus gitu. Atau kalau Sinta 4 masih harus sidang lagi, tapi nggak harus mengerjakan skripsi.
gitu ya. Jadi kalau misalkan mau membahas lebih lanjut lagi, nggak apa-apa, kita nanti bisa diskusi itu. Tapi kalau didiskusikan di forum ini, kayaknya bakal takes time, karena kan sebenarnya kita tuh pengen persiapan UTS gitu. Nah, jadi ada kepentingan umum yang harus kita perjuangkan, yaitu pembelajaran sebelum UTS, bukan hanya sekedar kita memahami pasal secara mendalam. Tapi overall, ini aku apresiasi banget karena pertanyaannya kritis dan juga itu udah bisa ngelihat adanya konflik-konflik. Jadi nggak cuma konflik norma, tapi juga udah konflik asas. And that's such a great things for the new students. Really appreciate it. Oke, gitu ya Marcel ya. Baik, terima kasih Pak. Semoga ini nanti bisa menjawab kisi-kisi dari soal-soal Pak Zeri ke depannya dan terima kasih sudah memberikan tambahan jawaban dari apa yang mungkin kurang saya pahami dari penjelasan Pak Zeri yang singkat di kelas. Dan juga permisi ingin menambahkan bagi teman-teman yang ingin mengakses ataupun mempelajari dari pertanyaan yang saya pertanyakan ke Pak Akmal tadi itu dapat diakses dari putusan MKRI nomor 105 garis miring PUU garis strip XX 11 atau 22 angka Romawi tahun 2024 ya teman-teman untuk dipelajari bersama. Terima kasih terkait dengan UITE. Oke, nice gitu ya. Jadi kalau kita dapat info, kita jangan pelit gitu, tapi kita share sama yang lainnya. Oke, nah sekarang gini, ini ya kita balik lagi ke persiapan UTS. Nah, jadi selain hal-hal yang tadi, ada juga nanti soal-soal yang berkaitan dengan pola pikir induktif dan juga pola pikir deduktif. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen belajar dan bingung nih mau belajar dari mana, itu bisa belajar dari bukunya Prof. Philippus M. Hajon. Bukunya tipis segini doang, dan kalau misalkan teman-teman nggak punya buku fisiknya, bisa kok cari di internet. Nanti ada yang dari Scribd, dari SCRIBD, itu ada bukunya Philippus M. Hajon. Nah, di situ dijelaskan pola pikir induktif itu apa, pola pikir deduktif itu apa, karena nanti bakal keluar di soal UTS ya. Nah, jadi kalau langsung dijelasin pola pikir induktif itu apa, deduktif itu apa, itu nanti teman-teman nggak belajar juga dong buat UTS-nya. Itu ya. Nah, kemudian bocoran lainnya adalah ini nih. Di Indonesia itu kan sistem hukumnya sebenarnya sistem hukum yang plural ya. Jadi dia itu nggak pure civil law, apalagi common law gitu. Nah, tapi di Indonesia itu kan ada yang namanya hukum adat, ada yang namanya hukum Islam juga kalau secara perdata. Nah, itu nanti silakan teman-teman pelajari perbedaan sistem hukum yang ada gitu. Nah, karena nanti ini bakal muncul di kelasnya Bu Meita. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi perbedaannya apa namanya? Logika dalam hukum positif yang dia itu udah apa ya, udah tersusun secara konkret dan juga kompleks dengan logika yang ada di hukum-hukum yang bukan tertulis gitu. Contohnya adalah hukum adat. Nah, itu silakan dicari perbedaannya apa, karena nanti bakal ditanyain. Oke, nah karena ini udah hampir 1 jam, mungkin ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan UTS, teman-teman? Oke, kalau kelas C sama D nggak usah nanya lagi ya, karena udah aku bocorin kok kisi-kisinya. Gampang soalnya. Saya, Bapak, Oke, gimana Rania? nah, kan kalau semisal di kelasnya Pak Zeri itu kita disuruh memecahkan sesuatu case ya, case Ah, pembunuhan. Nah, mm-mm. itu kita nggak dikasih tahu nih mengenai kayak ini jam sekian, kegiatan yang ada di TKP itu apa aja tuh kita nggak dikasih tahu. Kita cuma dikasih tahu keterangan pada saat sudah di apa ya, sudah ditanyain eh, eh, tanyain apa ya kalau semisal tanyain keterangan. Nah, kita cuma dikasih itu aja. Nah, menurut Bapak itu berarti kalau semisal kita mau mencari tersangkanya, itu tuh kita pakai logika sistemnya pakai silogisme dulu, terus habis itu setelah udah silogisme kita baru cantumin putusannya gitu ya. Um, jadi gini, secara sistematis ya, ini karena kan memang nggak ada
Ini ya, kalau di soalnya Mas Zir yang kulihat, itu nggak ada petunjuk tentang waktunya. Nah, cuma ada petunjuk clue-clue dari ini, dari masing-masing tersangka satu, tersangka dua, tersangka ketiga, tersangka keempat, sama tersangka lima. Nah, itu jadi dari clue yang itu, silakan teman-teman coba gambarkan dan coba hubungkan. Kira-kira kalau kejadian A sama kejadian B, itu lebih dulu yang mana gitu. Itu kalau misalkan hubungannya secara timeline. Atau bisa juga teman-teman hubungkan secara teori-teori kausalitas. Kira-kira mana yang memungkinkan jadi sebab dari kematian. Atau mungkin ada keterangan-keterangan yang janggal, atau mungkin ada keterangan-keterangan yang inkonsisten, atau apapun itu. Nah, itulah kenapa di soalnya Pak Zen ini di apa ya, emang dibiarkan terbuka kayak gini, biar teman-teman itu dicoba berpikir kreatif sekaligus kritis. Nah, jadi sebenarnya ini ya, sebenarnya soal-soal Pak Zeri itu menantang buat kita berpikir. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya mengandalkan ChatGPT doang, ini ya, karena kebanyakan teman-teman itu langsung punya ke ChatGPT, nanti analisanya itu kurang kurang sesuai atau analisanya itu kadang nggak tersusun rapi. Nah, sehingga nanti dari kriteria kejelasan dan kelogisan argumen yang itu 40% ya, 40% dari penilaian nanti bakal rendah. Nah, jadi saranku adalah jangan langsung tanya ke ChatGPT, tapi teman-teman coba bayangkan ini ya, bayangkan dari kelima tersangka ini, kira-kira mana yang paling memungkinkan untuk menjadi pembunuh, gitu. Nah, atau nih ya, atau kira-kira apakah pembunuhnya cuma satu? Nah, atau nah banyak pertanyaan yang mungkin timbul lagi. Nah, tapi di sini aku nggak mau nge-flooring ya, karena nanti teman-teman jawabannya bakal seragam semua. Tapi yang pengen ku jelasin adalah soal Pak Zeri ini. Kalau bisa nih ya, kalau bisa teman-teman jangan sama dengan teman yang lain atau jangan langsung percaya dengan analisa teman-teman yang lain. Karena semakin analisa itu sama gitu ya, semakin sama analisanya, nanti bisa kelihatan, wah kayaknya ini 5 anak ini ngelihat ChatGPT semua gitu misalkan. Nah, coba dilihat-lihat lagi unsur-unsur pidana itu ini ya, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan itu apa aja dan ada nggak kaitannya keterangan-keterangan tersangka ini dengan apa namanya dengan adanya alibi. Sorry, itu yang ku ingat-ingat ya. Jadi alibi ya, kalau tindak pidana pembunuhan, seorang tersangka bisa keluar dari kemungkinan dia itu ditetapkan sebagai terdakwa adalah ketika dia punya alibi. Nah, apa itu alibi? Alibi adalah bukti bahwasanya pada saat terjadinya pembunuhan, dia tidak berada di TKP. Nah, itu intinya dari alibi. Nah, terus teman-teman kalau misalkan pengen tahu cara apa namanya, cara menganalisa alibi itu apakah dia keterangannya benar atau salah, bisa nih ngelihat komik-komiknya Detektif Conan atau bisa juga sambil ngelihat kartunnya itu atau animenya Detektif Conan. Tapi Conan termasuk anime atau enggak ya? Pokoknya itulah bisa ngelihat Conan gitu ya. Karena di Detektif Conan itu banyak banget contoh-contoh analisa terhadap keterangan tersangka yang dia itu ngeklaim dia punya alibi yang dia itu ngeklaim kalau dia punya bukti bahwa saat terjadinya kejadian dia tidak berada di TKP gitu. Nah, atau bisa juga dicari info tentang apa namanya ciri-ciri keterangan palsu gitu. Nah, silakan dianalisa secara kreatif dan secara kritis karena nanti semakin kritis dan semakin logis nilainya semakin bagus. Nah, gitu ya buat kelasnya Pak Zeri dan itu juga yang bisa aku kasih kisi-kisi dari pertanyaannya Bu Meta dan juga cara ngejawabnya, terutama di soal yang pertama tadi ya. Dan juga buat kelasku yang di kelas C sama D, kurang lebih soalnya ya emang sesuai dengan yang udah aku bocorin di kelas kisi-kisinya. Nah, gitu kurang lebih dari pemaparan yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada lagi nih pertanyaan sebelum kita end meeting kita. Kak, Oke, siapa nih yang nanya sekarang? eh, masih sama Marcel. Marcel, gimana Marcel? Kan tadi setelah membahas apa dari case-nya Pak Zeri, nah Mm-mm. kemarin tuh dapat materi dari Pak Zeri terkait dengan argumentium et ignoratiam. Artinya Oke. kan benar karena tidak terbukti salah, salah karena tidak terbukti benar. Karena case-nya Pak
Zeri ini terlalu terbuka, tidak ada apa ketentuan. Jadi kan kita hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan dan bisa jadi. Nah, kemungkinan Oh, tersebut kan jadinya tidak pasti. Nah, dari sini apakah jadinya ini memenuhi unsur argumentium et ignorantiam karena kita tidak tahu benarnya itu karena tidak bersalah atau salahnya karena tidak benar. Oke, nah ini ya, jadi menarik ya. Pertanyaan kan ada logical fallacy yang dibahas yaitu apa namanya argumentum ad ignorantiam gitu. Nah, jadi gini, perlu diingat bahwasanya logical fallacy itu nggak semuanya berlaku di hukum. Ada 5 logical fallacy yang pengecualian. Salah satunya adalah itu argumentum ad ignorantiam. Nah, teman-teman kalau misalkan mau bahas, oh ini sepertinya ini ya memenuhi unsur dari argumentum ad ignorantiam. Tapi jangan lupa bahwasanya argumentum ad ignorantiam ini juga termasuk logical fallacy yang dibenarkan dalam hukum. Gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau pakai analisa itu nggak apa-apa, dimasukin aja. Karena kalau teman-teman bisa nemu ada benang merahnya, oh ini berkaitan dengan teori ini berkaitan dengan teori itu masuk poin di kelogisan dan juga kejelasan argumentasi, yang itu worth berapa? Kalau 40% ya kalau nggak salah ya, aja setara dengan 40% dari total nilai UTS-nya Pak Zeri. Jadi kalau mau pakai itu nggak apa-apa, silakan dipakai. Tapi jangan lupa argumentum ad ignorantiam itu juga termasuk pengecualian dalam hukum. Nah, pertanyaannya, apakah semua rezim hukum itu melegalkan argumentum ad ignorantiam atau cuma rezim hukum tertentu? Nah, itu silakan teman-teman cari tahu lebih lanjut ya. Jadi biar teman-teman itu semakin terbuka atau nggak tahu ya, mungkin semakin bingung ya. Tapi seenggaknya ada gambaran teman-teman itu mau pakai argumentasi versi A, argumentasi versi B, argumentasi versi C. Karena gini, sebenarnya ini ya, sebenarnya yang Pak Zeri pengen tahu itu bukan yang jawabannya benar gitu. Jadi jawaban benar atau salah itu nggak peduli, tapi yang paling Pak Zeri lihat adalah mana yang argumentasinya paling logis. Kayak gitu sebenarnya tujuannya. Oke ya, bisa dipahamin ya teman-teman ya. Oke, karena udah jam 10 dan waktunya teman-teman ini juga harus tidur, aku kembalikan ke Mas Ali ya. Silakan Mas Ali diambil ulang, diambil alih pimpinannya. Thank you. baik, izin mengambil alih untuk Bang Akmal. Terima kasih telah mengisi materi pada malam hari ini dan nampaknya juga antusias dari teman-teman di materi logika dan argumentasi yang dibawakan oleh Bang Akmal sangat-sangat baik. Terima kasih Bang Akmal telah mengikuti acara Sedikot dan menyukseskan acara ini, Bang. Oh ya, titip salam buat semua panitia ya. Ini tuh terobosannya keren banget ya. Jadi karena kan kita ngelihat nih ada kebutuhan dari teman-teman maba buat belajar UTS. Karena sebagian kan, wah kayaknya kemarin baru lulus SMA nih, kok tiba-tiba udah UTS versi mahasiswa. Dan ternyata UTS-nya lebih menantang ya. Nah, Iya, karena Bang. kebutuhan, terus ngerasa, wah kayaknya bisa nih ngadain diskusi kayak gini. Dan ternyata pesertanya, wah ini ya, keren banget nih. Di awal-awal tadi sampai ratusan ya, seratusan lebih atau bahkan sampai 200-an. Nah, terus kan kita juga ini ya, ada yang dari ALS, yang dari Agora Law Society kan juga ngadain diskusi serupa. Nah, artinya sebenarnya kita itu nggak harus ikut BSO untuk tetap aktif. Tapi kita juga perlu ikut BSO. Karena kalau misalkan kita cuma mengandalkan ini ya, kita cuma mengandalkan komunitas kita, bisa jadi kita ketinggalan. Nah, jadi baiknya adalah teman-teman yang sekarang udah punya hero buat bikin komunitas, jangan lupa gabung BSO, biar BSO-nya nanti lebih berkembang juga. Gitu. Ya, jadi jangan pernah puas sama apa ya pencapaian sekarang, coba lebih dikembangin lagi karena aku yakin dari seratusan mahasiswa yang ada sekarang ini pasti ada yang jadi hakim, pasti ada yang jadi pengacara, pasti ada juga yang bakal jadi notaris, jadi dosen, jadi profesi hukum yang lainnya. Yang paling penting adalah teman-teman jangan pernah ini ya, jangan pernah puas dan tetap berkembang. Nah, buat teman-teman yang ini ya, misalkan tertarik buat bahas beasiswa ke luar negeri nanti ya, karena misalkan, wah kayaknya ngelihat Bang Hikam seru deh, kayaknya ngelihat Pak Akmal juga pengalaman di luarnya juga ada gitu, atau ngelihat Pak Ade juga seru juga gitu. Nah, nggak apa, nanti teman-teman misalkan mau diskusi,
sebagaimana yang disampaikan sama Randy tadi ya, nggak apa-apa, datang aja ke dosen ini ya, ruang dosen B, karena orang-orang di ruang dosen B itu enak-enak kok. Atau misalkan mau diskusi sambil main pingpong juga bisa, mau diskusi sambil makan es krim juga bisa. Karena kita semua fleksibel, selama teman-teman ada kebutuhan dan kita ada waktu buat ngebahas itu, kita bakal open buat semuanya. Entah itu pertanyaan, diskusi, atau bahkan sanggahan. Gitu ya. Oke, thank you guys. Dan karena udah malam, aku izin live dulu ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Bang Akmal. Terima kasih Bapak. Anytime, thank you guys. Mudah-mudahan UTS-nya dapat 100 semuanya ya. Amin. Amin. Amin, Bang. Amin, amin. 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 Baik, teman-teman.